Halo Sobat FEB, kembali lagi di episode kedua Let's Go Around the World. Nah, perkenalkan nama aku Joshua dari Ilmu Ekonomi 2023 yang akan menemani Sobat FEB dalam episode kedua LGAW ini. Nah, hari ini kita kedatangan salah satu mahasiswa FEB UGM yang pernah mengikuti kegiatan summer course di Korea loh. Mungkin langsung aja nih kita kenalan sama narasumber keren kita. Annyeonghaseyo Kak Cio, mungkin boleh perkenalin diri dulu. Oke, halo selamat siang Joshua. Perkenalkan teman-teman semua, nama aku Cio dari Angkatan 2021 Ilmu Ekonomi. Kemarin aku itu daftar di International Summer Campus, program dari Korea University. Oke, sebelumnya nih Kak, pasti banyak ya mahasiswa FEB yang emang tertarik buat ikut summer course atau mungkin double degree atau student exchange ke luar negeri lainnya. Nah, kalau Kakak sendiri, kenapa sih Kakak memilih buat ikut summer course di Korean University? Oke, jadi kemarin ceritanya itu aku kan emang dari jurusan IUP, jadi emang ada harus untuk ngikutin international exposure, itu bisa dalam bentuk double degree, exchange, short program kayak aku, atau lomba yang ada di luar negeri gitu. Nah, kemarin aku tuh milih short program karena jujur nggak mau lama-lama aja sih di luar negeri. Terus kemarin Takut homesick gitu ya kayak? takut homesick ya. Terus kemarin itu carinya di Asia aja. Kenapa di Asia? Jujur karena yang lebih murah ya guys. Karena kalau di Eropa kan relatif lebih mahal daripada di Asia. Nah, di Asia kemarin itu aku nyarinya yang top-top univnya itu ada di Jepang atau Singapura lah. Jepang atau Korea lah untuk jadi pilihan aku. Nah, kenapa aku daftarnya di Korea? Karena kemarin setelah melihat course dan sistem akademiknya lebih klop aja sih sama yang di KU ini gitu. Kalau boleh tahu Kak ngambil course apa aja Kak di KU ini? Nah, kemarin itu aku cuma ngambil satu doang, ngambil corporate finance untuk Tapi kalau option untuk ngambil course lebih dari satu ada Kak kalau di KU ini? Iya bisa kok. Jadi kemarin tuh untuk short program maksimal ambil 3 course. 3 course itu jadi kalau ditransfer ke sini jadi 9 SKS. Nah, jadi nanti kalau kamu ambil 3 course, tiga-tiganya itu bakal diadain di hari yang sama dan bakal diadain di setiap hari dari Senin sampai Jumat. Oke, tapi kalau infonya Kakak biasanya dapat dari mana Kak? Antar mungkin nyari sendiri kah? Atau mungkin dari FEB-nya? Apa gimana Kak? Kalau kemarin aku nyari sendiri karena kemarin yang partner University FEB yang ada di Asia itu rata-rata lebih cocok untuk jurusan akun atau ya karena aku IE kan. Jadi nggak bisa, lebih susah untuk ditransfer SKS-nya. Jadi kemarin aku cari sendiri dan kebetulan aku dapatnya Korean University. Oh gitu. Nah kalau buat berkas-berkas apa aja sih Kak yang persiapin? Mungkin ada IP minimal, transkrip nilai, atau mungkin berkas-berkas lainnya? Paling kalau berkas-berkas itu cuma dibutuhin yang banyak tuh yang pas pendaftaran visa, kayak KTP, KK, atau akta kelahiran dan lain-lainnya. Tapi yang lain cuma dari KU-nya kemarin kalau nggak salah cuma minta KTM, transkrip nilai, sama asuransi aja sih. Nggak perlu yang ribet-ribet. Iya. Nah kalau buat proses seleksi sendiri Kak, kira-kira berapa lama ya kalau buat pendaftaran summer course di KU itu sendiri? Kalau proses seleksi nggak ada, cepet aja sih. Jadi kemarin nggak ada interview, nggak ada minimal IPK. Jadi asal kalian submit semua berkas-berkasnya on time, terus daftar asuransi lah dan segala perintilan-perintilannya itu asal setelah kalian bayar itu langsung udah selesai tahap admissionnya. Jadi langsung udah terdaftar sebagai mahasiswa di ISC-nya itu. Oke. Nah, kalau pas Kakak ngelaksain program tersebut di KU itu sendiri ya Kak, program apa aja sih yang Kakak ambil? Kayak misalnya kelasnya atau course gitu. Kakak ambil apa aja? Kemarin aku cuma ambil satu course yaitu corporate finance dan itu aku ambil karena aku tertarik sama bisa ditransfer juga untungnya ke transkrip aku, jadi aku dapat kemarin 3 SKS. Nah, tadi Kakak ada sempat ngomong tuh, pas selama summer course ini, Kakak ngambil satu matkul doang yaitu corporate finance. Nah, boleh ceritain Kakak belajar apa aja di corporate finance dan ada nggak sih yang matkul yang mirip-mirip di FEB UGM ini? Nah, kalau aku sama Joshua itu kan dari ilmu ekonomi guys. Jadi kalau kita itu emang nggak terlalu mendalami untuk topik finance itu sendiri. Nah, tapi kemarin dari yang aku inget ya, pas selama aku
ISC di Korea ini, jadi kita tuh belajar tentang present value, future value, terus introduction to finance, terus ya rasio-rasio financial ratio pada umumnya, terus paling belajarin discounted cash flow, terus ada security market line, uh, paling di antara itu aja sih. Jadi kemarin lebih bahas finance. Kalau di FEB itu setahu aku ada financial management ya. Aku juga udah pernah ngambil. Nah tapi kalau corporate finance ini versi lebih intermediate-nya lah. Kalau financial management kan masih intronya itu kalau di FEB. Nah kalau corporate finance ini lebih advance-nya. Oh iya Kak, tadi kan Kakak ada ngomong ya, sempat ngomong kalau Kakak ini dari prodi ilmu ekonomi yang sebenarnya nggak terlalu mendalam tentang finance. Nah, apa sih yang buat Kakak tertarik mendaftar corporate finance ini pas summer course di KU itu sendiri Kak? Nah, iya, karena sebenarnya aku tuh juga udah rada suntuk ya guys sama ilmu ekonomi. Tenang aja nanti kamu bakal ngerasain kok Joshua. Nah, tapi kenapa aku ambil finance? Karena kenapa aku makul itu? Karena aku emang mau berkecimpung nanti di dunia kerja mau coba di industri finance saja. Karena aku kalau untuk dunia pekerjaan kayaknya kalau untuk jadi ekonom gitu, aku nggak tertarik. Nah, karena aku mau pindah ke finance, jadi aku coba untuk ngambil matkul finance dulu di sini. Tapi itu agak berbeda jauh nggak sih Kak dibanding sama matkul-matkul yang bisa kita dapat. Misalnya kalau dari ilmu ekonomi nih, kita kan dapat kayak mikro atau makro. Itu kayak dalam pembelajaran finance itu masih kepake nggak sih Kak? Kemarin sih nggak terlalu kepake ya. Mungkin yang agak mirip itu nanti kamu dapat matkul international economics, atau nanti diganti ke kamu jadi international finance. Nah itu mirip-mirip sih sama matkul apa yang aku pelajarin. Tapi sejauh ini dari semua matkul kayaknya yang paling mirip itu sih international economics. Nah kalau sistem perkuliahannya selama di summer course itu di KU beda nggak sih Kak sama di FEB UGM ini? Nah iya beda, karena kemarin kan aku ngambil short program, dan kalau kita sekarang nih biasanya kan kita satu semester kalau ada satu matkul, kita tiap 1 minggu kan pertemuannya. Selama 14 pertemuan lah kurang lebih, terus ada UTS UAS. Nah tapi kalau kemarin di summer program ini, summer campus ini, jadi tiap hari gitu kita ikutin mata kuliahnya. Jadi misalnya Senin, Selasa, Rabu, Jumat, Kamis. Jadi misalnya Senin sampai Jumat itu kalian cuma pelajarin satu matkul itu doang. Kemarin aku cuma 1,5 jam jadi satu mata kuliah. Jadi kan di pagi tuh 1,5 jam doang. Sisa waktu kalian bisa dipakai buat liburan aja. Nah kan sistem pembelajarannya beda kayak dibanding sama selama ini Kakak dapat di FEB UGM. Nah tantangan apa sih yang Kakak hadapi dalam mengikuti pelajaran itu? Ya, jadi kemarin karena aku itu anak IE, kurang mendalami sih emang tentang finance. Jadi aku emang ada bingung dikit kalau jurusan yang ngejelasin apa, aku agak bingung. Ya aku kemarin sih tanya sama teman-temanku aja di situ yang yang sekelas sama aku coba approach, aku coba tanya-tanyain ini caranya gimana ya. Dan aku juga cek YouTube aja sih untuk misalnya kalau ada materi yang kurang bagus diterangin oleh dosennya kemarin, aku carinya di YouTube untuk melengkapi ilmunya gitu. Oke, jadi easily adapting juga ya kayak anggapannya begitu. Anggapannya begitu. Oke, nah selain itu ada nggak sih Kak pengalaman yang berkesan sama menarik selama Kakak kuliah di Korea? Nah ya, kemarin itu aku kampusnya itu letaknya di Seoul, dan di Seoul itu kemarin bagus banget semua aspek dari kotanya itu bagus banget, mulai dari hal-hal kecil kayak public transport systemnya, terus tataan kotanya itu enak banget untuk pejalan kaki. Jadi kemarin tiap kali kelar kelas aku tuh selalu jalan-jalan sama teman-teman aku, jadi nggak ada rasanya hari itu kebuang gitu. Nah kalau boleh tahu itu udah kemana aja Kak selama di Korea? Jeju Island kah? Atau Gangnam? Jujur kemarin kalau di Seoul itu gak terlalu banyak sih yang sebenarnya banyak, tapi gara-gara Seoul itu turis attraction-nya banyak banget, nggak bisa aku datengin semuanya gitu. Tapi kemarin selain dari Seoul, aku sempet ke Busan juga untuk beberapa hari weekend sama bareng teman-teman. Terus aku balik ke Seoul belajar lagi. Paling aku ke tempat-tempat turis biasa sih, paling ke Gyeongbokgung Palace-nya, terus ke Seoul Tower. Terus kemana ya?
Itaewon dulu. Itaewon. Ya ke Itaewon, ke Gangnam, dan ya tempat-tempat lainnya lah. Nah, kan sistem perkuliahannya beda nih, Kak. Di KU sama di FEB UGM sendiri. Nah, kalau sistem gradingnya gimana, Kak? Mungkin dari dosennya, adakah asdos, dan lain-lain gitu? Nah kalau sistem grading dan sistem kelasnya itu kemarin beda-beda tiap dosen. Kemarin itu aku dapat dosen yang dia itu sistem nilainya pakai curve, di distribusi normalin. Jadi ya kalian tahu sendirilah itu kayak gimana. Dan aku tuh kemarin kebetulan banget nih dapatnya sekelas 30 sampai 40 orang. Isinya tuh 85% anak-anak Singapura dari Univ NUS. Ya, jadi emang agak berat lah kemarin aku untuk belajar ya. Harus untuk bersaingnya emang agak berat, dan tapi untungnya aman-aman aja sih. Oh, lu grade-nya gimana, Kak? Puas gak dengan nilai yang didapetin? Jadi lumayan puas sih sebenarnya. Dengan ya sesuai lah sama effort yang aku berikan untuk kelasnya itu. Nah, selama Kakak belajar nih summer course di KU, Kakak tinggalnya di mana sih, Kak? Di dorm kah? Atau mungkin disediain kayak housing gitu dari mereka atau gimana? Nah kemarin dikasih 2 pilihan dari KU-nya. Kita diarahin ke kayak website semacam mirip Airbnb atau Mamikosnya gitu. Kita antara dipilih di sana, namanya Goshitel guys. Jadi Goshitel tuh kayak hotel tapi kecil banget untuk satu orang. Atau kita bisa ke dormnya dari KU aja. Nah kemarin tuh aku untungnya pilih dormnya di KU-nya. Nah kebetulan kemarin itu aku pilihnya dorm yang di KU, jadi kemana-mana lebih enak. Tapi sebenarnya dormnya tuh jauh loh kalau aku jauh dibanding ininya. Jauh sama univnya. Jadi aku tuh kemarin walaupun udah di dorm KU-nya, aku tetap harus jalan kurang lebih 1 kilo, dan itu harus naik turun bukit gitu. Oh, mirip-mirip sama Bulak Sumur. Beda. Bulak Sumur itu datar dia. Oh, datar. Dataran datar. Oh. Kalau kemarin tuh aku harus daki. Oh iya. Oke. Kata aja tak ya. Nah, untuk biaya housing atau dorm itu, Kak, yang tadi Kakak ngomong, itu termasuk belum sih, Kak, sama biaya summer course di awal? Atau terpisah ada biaya lainnya? Nah, kemarin itu ada pilihan dari KU-nya, kalian mau opt-in untuk daftar di dormnya atau enggak, atau kalian mau cari akomodasi sendiri. Jadi setelah ditotalin biaya tuition fee-nya itu tadi per course aja gitu ya jadinya. Jadi Kakak cuma ngambil satu course, tuition fee-nya lebih murah gitu maksudnya? Iya. Oh, jadi bisa ngambil multiple, tapi durasinya sama atau gimana? Durasinya sama. Jadi kalau misalnya kamu tadi ada pilihan 1 course, 2 course, atau 3 course. Kalau kalau kalian ngambilnya 3 course gitu, jadi nanti 1 hari 3 kelas. Capek tuh ya. Tiap hari. Wah. Senin sampai Jumat. Selama sebulan tuh guys. Selama sebulan. Nah, terakhir nih Kak, mungkin boleh dong share tips and tricks buat teman-teman FEB UGM yang ingin mengikuti summer course berdasarkan pengalaman Kakak. Oke. Yang pertama itu kalian jangan mepet untuk siapin semua berkas-berkasnya, karena jujur kemarin aku agak mepet sih, cuma beberapa bulan. Akan lebih mudah untuk kalian untuk siapin dari awal semuanya. Kalian cek dulu butuh apa untuk proses seleksi administrasinya dan lain-lain. Yang kedua, aku saranin untuk research aja dulu mau kemana kalian mau. Misalnya kalau aku kan ke Korea, research aja dulu Korea itu budayanya kayak gimana, cocok apa enggak sama apa yang kalian pengen. Terus paling kalian banyak-banyak lah cari teman di sana. Karena jujur kemarin untungnya aku dapat teman yang seru-seru. Nah kan kebetulan kemarin aku summer campus, jadi ketemunya sama orang-orang yang pengen liburan doang juga sih sebenarnya. Jadi ketemunya sama orang-orang yang seru dari berbagai macam negara. Nah itu bisa kalian pakai opportunity-nya untuk networking juga. Siapa tahu aja kalian bisa dapat kerja di luar negeri kan, siapa tahu gitu. Pasangan juga bisa guys. Pasangan juga bisa. Oke, menarik banget ya Sobat FEB, cerita dan pengalaman Kak Cio sebagai mahasiswa FEB UGM yang sempat ikut summer course ke Korea University ini. Sayangnya, kita harus mengakhiri video ini sampai di sini. Buat Sobat FEB yang tertarik untuk mengikuti jejak Kak Cio, boleh banget ya dicatat informasi yang ada di video ini. Atau teman-teman juga bisa banget cek laman grade.feb.ugm.ac.id karena di sana ada banyak banget info terkait program keluar negeri atau summer course yang sedang dibuka, beasiswa, dan lain-lain.
Sebelumnya kita mau ngucapin terima kasih banget buat Kak Cio yang udah menjadi speaker narasumber di LGAW episode kedua ini. Semoga video ini dapat menjadi inspirasi bagi Sobat FEB yang juga informatif ya. Sampai jumpa di episode Let's Go Around the World selanjutnya. Dadah! Dadah.